warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nejar Haikal Rapat dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya di sini akan mereview kembali bab 3 pertemuan kelima, yaitu tentang metode pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu ada evolusi kompromis global dan periodisasi pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu evolusi, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang peneriban perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua yaitu kompromis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan menambah atau menyelipkan saja. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab ke-19A dalam buku pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat ada pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan, menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara mengandung arti yang luas. Yang ketiga yaitu global. Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Periodisasi pembaruan buku KUHP secara kronologis. Perubahan dan penambahan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap berbagai peraturan atau undang-undang, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Berlanjut untuk Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan, penutupan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Selanjutnya untuk Nomor 7 Tahun 1974 tentang peneriban perjudian. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.